Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali bersama menikmati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Namun seperti biasa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Bapa Surgawi, oleh karena kesempatan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami, oleh karena waktu-Mu yang Kau berikan pada kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan di dalam Tuhan senantiasa. Kami bersyukur juga buat pengampunan-Mu senantiasa atas kehidupan kami. Di tengah kehidupan yang kami jalani, kami banyak sekali menemui kelemahan-kelemahan dalam diri kami, namun kami percaya dalam kelemahan-kelemahan itu pula nyata kuasa-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap dimampukan untuk bertahan hidup di dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Malam hari ini lewat pengudusan, biar firman-Mu juga boleh mendapat tempat dalam kehidupan kami, untuk kami terus belajar dari terang firman Tuhan, belajar lewat tuntunan firman Tuhan, supaya hidup kami tidak berjalan sendiri. Kami tidak mampu tanpa Tuhan, kami akan jatuh tanpa Tuhan. Dan dari itu mari Roh Kudus pimpin kami malam hari ini sampai selesainya pembelajaran firman Tuhan malam hari ini. Dalam Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Malam hari ini kita akan membaca di dalam Injil Matius 16 ayat 21 sampai ayat 28. Demikian sabda Tuhan, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, kita tidak lama lagi akan merayakan hari kesengsaraan Kristus dan hari kematian kebangkitan Kristus. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya menjadi pengikut Yesus yang sejati. Kita akan bicara menjadi pengikut Yesus yang sejati. Dan Kristus kembali mengingatkan syarat menjadi murid. Ya, murid-murid ini sudah diajar 3 tahun lebih ya jelang kematian Kristus. 3 tahun setengah, ya boleh dikatakan seperti itu. Tapi kembali syarat menjadi murid ini diingatkan. Biasanya kalau kita masuk dalam sebuah lembaga pendidikan, itu bisa kita dikasih tahu syarat-syarat menjadi murid, ketentuan-ketentuannya, ada aturan-aturannya. Ya, tapi di sini kemudian Yesus mengingatkan kembali setelah murid-murid sudah menjadi murid. Diingatkan kembali bahwa ada syarat mengikut Yesus, ya. Ada syarat mengikut Dia. Dan di sana ada disinggung tentang bahwa Mesias harus pergi ke Yerusalem dan menderita dan kemudian mati di sana. Nah, di sini kemudian menjadi penting adalah bahwa tujuan kedatangan Kristus ini adalah untuk mati bagi setiap manusia yang mau diselamatkan. Ya, ini sebuah tawaran dari Bapa. Bahwa setiap orang yang mau percaya kepada Yesus diberikan kesempatan untuk diselamatkan di dalam nama Yesus. Maka di sini ada syarat yang harus kita baca di ayat yang ke-20. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Nah, ketika seorang murid ya tidak memenuhi syarat bahwa tujuan Mesias adalah harus mati, lalu ketika murid-murid tidak mengerti syarat mengikut Yesus, ya harus mengerti tujuan Kristus datang, harus mati. Dan Petrus tidak mengerti itu. Maka Petrus katakan, sekali-kali tidak boleh terjadi hal itu.
Saya katakan dalam khotbah terdahulu bahwa Mesias orang Israel itu tidak mati. Ini kepercayaan mereka. Maka ketika Mesias harus mati, mereka bingung. Ya karena Mesias yang dijanjikan itu tidak mati. Mesias itu akan hidup selama-lamanya. Kemarin sudah kita baca dalam khotbah terdahulu. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, penting sekali syarat yang pertama adalah mematikan ego. Syarat pertama, ya. Petrus di ayat 22 ini belum mati egonya. Padahal ego ini menjadi syarat pertama, menjadi prasyarat ya untuk penyangkalan diri. Ya orang bisa menyangkal dirinya kalau egonya ini sudah dimatikan. Ya. Menyangkal diri artinya berkata tidak. Ya. Berkata tidak. Berani atau tidak menyatakan tidak. Ya. Mematikan ego. Ya. Ego ini penghalang penyangkalan. Ya, ego ini penghalang penyangkalan diri. Ya, menyangkal diri berarti berkata tidak. Saya katakan tadi ya. Contoh sebelum Yesus pikul salib ya, kita lihat di dalam Yohanes 12. Kita baca dalam Injil Yohanes 12. Kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-12. Baca ayatnya yang ke-27. Ya. Injil Yohanes 12 ayat yang ke-27. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Perhatikan. Yesus berani berkata tidak dan Yesus kemudian menyangkali dirinya. Ya, karena dia memang harus mati. Karena Mesias itu harus mati bagi setiap manusia yang percaya. Jadi seperti saya katakan, Mesiasnya orang Israel itu tidak mati sampai selamanya. Padahal Mesias harus melewati satu proses kematian baru kembali ke dalam kemuliaannya. Ya, Yesus memberi contoh bahwa dia menyangkal dirinya dengan apa? Dengan mematikan ego. Dikatakan tidak, justru aku harus datang ke dalam saat ini. Ya, ayat 22. Tadi sudah kita baca ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jikalau ego itu tidak dimatikan, yang menjadi syarat ya dari penyangkalan diri, maka ini yang saya katakan tadi. Sebetulnya Petrus bukan iblis, tapi di dalam pikiran Petrus, dia hanya memikirkan pikiran-pikiran dunia ini. Bukan apa yang Allah pikirkan, yaitu menyelamatkan banyak orang, khususnya orang-orang yang berdosa. Kita melihat ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Petrus baru ditanya, "Menurut engkau siapa?" "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata-kata itu bukan engkau yang mengatakan. Ya, tapi kenapa kemudian di ayat 23 langsung iblis yang masuk ke dalam pikiran Petrus? Karena Petrus belum mematikan egonya. Ya, padahal ayat 27 Yesus memuji Petrus. Bagaimana ketajaman dia di dalam melihat Mesias itu. Ayat 19, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga." Baru saja diberikan kuasa, otoritas. Ya, memang Petrus belum kepenuhan Roh Kudus seperti di dalam peristiwa kepenuhan di loteng Yerusalem. Tapi Petrus sudah diberikan kuasa otoritas ini ya oleh Tuhan. Tapi manusia memang perlu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kalau tidak, egonya ya yang lebih mendominasi. Maka saya katakan Petrus baru saja buat pengakuan. Petrus baru saja diberikan otoritas. Betapa lemahnya manusia Petrus tanpa penebusan Kristus. Karena Mesias harus mati. Ya, maka kata Paulus, justru dalam kelemahan, keterbatasan, kekurangan-kekurangan kita inilah yang disebut dengan kelemahan itu nyata kekuatan Kristus yang telah mati dan bangkit hidup itu.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting sekali kita pahami. Ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus adalah tahapan-tahapan penting di dalam syarat kita menjadi pengikut dan murid Kristus, saudara. Kita bukan jadi pengikut saja, kita dimuridkan supaya mengerti, supaya cerdas. Ya, iman ini harus terus diterangi, ya, harus dimentor terus oleh Roh Kudus, sehingga kita bukan cuma ikut-ikut jadi pengikut Yesus, kita ini jadi murid supaya kita mengerti dan bisa mengajar, mempertanggungjawabkan apa yang diajarkan. Ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangan nyawanya, tapi barang siapa kehilangan nyawa karena ia akan memperolehnya. Berangkat dari kesadaran mematikan ego sebagai sebuah syarat, kemudian penyangkalan diri, memikul salib, tanggung jawab beban keselamatan itu yang harus dibagikan, dan kemudian menjadi pengikut sejadi Kristus ini menyangkut soal nyawa. Tapi waktu kita mau mengikuti tahapan ini, Kristus sudah membayarnya supaya kita tidak mati karena dosa ini. Jadi ego tadi kita bisa mengalami kematian, kebinasaan. Maka Kristus harus mati, kemudian bangkit dan memberikan hidup. Supaya apa dikatakan? Supaya kita mendapatkan sesuatu, kita mendapatkan reward dari Tuhan. 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi dia kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Tuhan yang akan memberikan kehidupan. Ya, ketika kita mau mematikan ego, berani berkata tidak, lalu kita mau memikul tanggung jawab keselamatan ini, dan kita terus mengikut Tuhan dengan sukacita, maka Tuhan memberikan kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan, sukacita, ya, yang tiada taranya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kita berani berbuat ini, kalau kita berani membuat keputusan tadi, mematikan ego, lalu mau berkata tidak terhadap setiap tawaran-tawaran yang mungkin enak, tapi membuat kita kemudian kehilangan kesempatan di dalam Tuhan. Kita tidak mendapat andil dalam memikul salib Kristus yang diberikan kepada kita. Ingat, bukan yang di Golgota, tapi salib menjadi orang percaya. Ya, setelah kita menyangkal diri kita, kita menolak setiap apa yang diinginkan dari dunia ini melalui diri kita, supaya hidup yang sudah dianugerahkan ini bisa dipersembahkan bagi Tuhan. Dan kita mengikut Tuhan dengan setia, kita mengikut Tuhan dengan sukacita, dengan taat, dengan mengasihi Tuhan, dengan tekun belajar firman Tuhan. Kita bukan cuma ikut-ikutan jadi Kristen, bukan. Kita menjadi murid yang mau diajar oleh firman Allah. Kita bukan menjadi Kristen yang tidak suka diajar oleh firman Allah. Itu kebodohan, saudara. Kalau kita cuma jadi Kristen tapi kita tidak mau diajar menjadi murid Tuhan yang mau menderita bagi Kristus, kita maunya bersenang-senang. Karena barang siapa, ya, kehilangan nyawanya, dia akan memperolehnya. Karena Kristus telah mati buat kita. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kemuliaannya. Saudara, ramai pembicaraan murid-murid bahwa ada di antara murid yang tidak akan mati, dikatakan. Ya, memang ada seorang murid, ya, Yohanes, yang dibuang ke Patmos itu mati tua. Tapi tentu persoalan tidak sesimpel itu, saudaraku. Perhatikan, ini ucapan Yesus. Aku berkata kepada sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, itu 2000 tahun yang lalu ketika itu dibicarakan, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya, saudaraku. Kerajaan Tuhan sedang datang, kata Yesus, ketika Yesus hadir. Ya, ketika Roh Kudus hadir, saudaraku. Ketika Roh Kudus hadir. Roh Kudus ini Roh Yesus Kristus sendiri. Ada orang yang menafsirkan Roh Kudus adalah nabi yang akan muncul kemudian. Roh Kudus ini rohnya Yesus Kristus sendiri. Jadi bukan sosok nabi yang lain setelah Kristus, tidak ada, saudaraku.
kerajaan Allah itu anak manusia itu sendiri. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu itu waktu Yesus ada mengajar. Tapi kerajaannya akan datang kembali. Roh Kudus dijanjikan itu akan turun. Seorang penolong. Roh Kudus ada roh kebenaran, roh sukacita, roh damai sejahtera. Maka kerajaan kemuliaan, kerajaan damai sejahtera itu akan turun. Ya, menaungi setiap orang yang percaya. Jikalau kita masih hidup, ya sampai sekarang ini saudaraku. Jikalau kita hidup sampai dia datang kembali, ya perhatikan, dia akan membawa upah, membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kita masih hidup, kita belum mati sampai hari ini, kita rindu melihat kerajaan Allah itu dalam hidup kita, yaitu kerajaan damai sejahtera sukacita, kepenuhan di dalam kasih karunia Roh Kudus itu. Dan hidup kita akan bersukacita untuk melayani Tuhan, bersukacita untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mau mematikan ego kita, kita mau memikul tanggung jawab kita, kita mau mengikut Yesus dengan setia. Ya, karena ini menyangkut nyawa kita, ini menyangkut kehidupan kita. Mari segenap kehidupan kita ini kita taruh di dalam tangan Tuhan yang kuat, supaya kita menemukan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Biarlah kita boleh mengingat terus berita tentang kematian Kristus dan syarat-syarat menjadi murid Kristus. Jangan sampai kita lupa. Tuhan mengasihi kita, kita berdoa. Terima kasih buat firman yang sudah kami terima malam hari ini. Berikan kami terus kemampuan untuk mencerna, kemampuan untuk merenungkan, menelaah firman Tuhan, dan kemudian boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Tolong dan berkati umat-Mu semua dalam keadaan lemah, sakit, dalam rupa-rupa masalah, bahkan sudah mulai hidup dalam dosa. Tuhan kiranya datang menolong. Jangan biarkan mereka binasa. Jangan biarkan semua menjadi sia-sia hanya karena mengikuti ego. Mari Tuhan tolong. Kami mau diingatkan kembali untuk kami tidak egois dengan diri kami. Kami boleh memikirkan keselamatan bagi banyak orang. Karena Mesias datang untuk menyelamatkan banyak orang. Mari ajar kami untuk kembali kepada kebenaran ini. Berkati umat-Mu semua. Sehatkan, sembuhkan, pulihkan. Tolong. Yang dalam pendidikan Tuhan berkati. Yang dalam pekerjaan. Yang juga membutuhkan pekerjaan. Dalam rumah tangga. Yang membutuhkan perjodohan. Membutuhkan momongan. Membutuhkan permodalan dalam usaha. Juga Tuhan tolong buka jalan, berkati semua. Pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong rencana untuk baptisan, rencana konseling-konseling yang lain, rencana untuk perayaan Jumat Agung dan Paskah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehatkan umat-Mu semua. Biar kami boleh antusias merayakannya. Mempersiapkan diri sepenuhnya dengan penuh sukacita di dalam merayakannya. Menyambut Jumat Agung, menyambut Paskah kebangkitan. Kami siapkan hidup kami. Hidup yang mau diselamatkan. Yang mereka-mereka yang masih hidup dalam dosa boleh datang kembali kepada terang yang ajaib itu, kepada penebusan Kristus yang menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih. Organisasi di mana kami ada Tuhan memberkati. Bangsa dan negeri kami di mana kami tinggal berdomisili. Sampai di tingkat di mana kami ada, Tuhan memberkatinya. Pemimpin-pemimpin rohani kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, Tuhan memberkati. Persembahan-persembahan kami kiranya Tuhan menguduskan, memberkati, sehingga hati kami penuh dengan rasa syukur. Ini yang dapat kami balaskan dari apa yang sudah banyak kami terima daripada Tuhan. Anak-anak dalam pekerjaan, dalam pepergian, yang dalam perjalanan Tuhan sertai, tibakan rumah dengan selamat. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang sudah diperbaharui. Pertemukan kami pada Minggu Raya dalam ibadah bersama. Mari Roh Kudus turun memberkati jemaat yang dirahmati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita. Arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga. Kasih sayang dan kecintaan dari pengantar kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, keintiman, penyertaan Roh-Nya Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian ya, mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.